Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ijibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu 'ahdiz zalimin. Wa qala bi ayatil ukhra a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Asy-syaitanu yu'idukumul fuqara wa ya'murukum bil fahsya wallahu yu'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini di hari Jumat 6 Juni 2025 Miladiah 1446 Hijriah. Kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah salat Idul Adha. Berikut selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita ikrarkan bersama bahwa kehadiran Rasulullah di alam ini akan menjadi panduan, akan menjadi pengarah, akan menjadi contoh dalam perilaku kita. Semoga janji, semoga apa yang kita lakukan itu benar-benar merujuk kepada perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku jamaah salat Id yang dimuliakan Allah. Masalah hari raya Idul Adha, dari sekian banyak hari besar umat Islam, hari raya Idul Adha pagi ini adalah hari raya yang paling besar dari seluruh hari raya, dari seluruh hari besar umat Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarona, menyuruh kami, nukhraja fi aidinil awatik wal haidu, menyuruh wanita-wanita yang haid untuk menghadiri tempat sholat, namun mereka tidak ikut untuk melaksanakan sholat. Gunanya apa? Ini adalah satu bentuk syiar Islam, bahwa Islam itu adalah satu agama yang izzah, agama yang kuat, agama yang menjunjung tinggi persaudaraan sosialnya. Untuk itulah Bapak Saudara hadirin, kita hadir di tempat ini sebagai bentuk syiar Islam, sekaligus mendekatkan diri ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di dalam mengawali khutbah Idul Adha ini, saya mengawalinya dari surah Al-Baqarah. Di ayat 124 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ijibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala la yanalu 'ahdiz zalimin. Ketika Nabi Ibrahim dicoba oleh Tuhannya, fa'atammahunna, maka dia menunaikan cobaan itu bikalimatin, dengan beberapa kalimat. Karena Ibrahim mampu melaksanakan ujian cobaan itu, lalu Allah berkata, saya kata Allah, inni ja'iluka lin-nasi imama, saya akan menjadikan kamu Ibrahim imam bagi seluruh manusia. Lalu Ibrahim berkata, wa min dzurriyyati ya Allah,
dan keluargaku, keturunanku ya Allah. Tapi permintaan Ibrahim ini dijawab oleh Allah. Qala la yanalu ahli zalimin. Wahai Ibrahim, janjiku tidak termasuk kepada orang-orang yang zalim. Bapak saudara hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah. Yang ingin kita garis bawahi pada pagi ini adalah kalimat bi kalimatin fatan mahunna. Ada beberapa cobaan yang diberikan Allah kepada Ibrahim. Pertanyaannya, ujian apa yang diberikan dari sekian banyak cobaan, dari sekian banyak ujian yang diberikan Allah kepada Ibrahim? Pada pagi ini kita sebutkan dua sebagai ujian yang terbesar bagi diri Ibrahim yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang pertama adalah ibtala tentang tauhid, tentang keimanan. Ini adalah ujian yang paling dasar dalam kehidupan kita. Sehingga kisah ini dikisahkan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma jana alaihi lailu ra'ana kaman qala hadza rabbi. Falamma afala qala la uhibbul 'afilin. Ketika malam telah gelap, maka terbit bintang. Lalu Ibrahim sempat berkata, inilah Tuhanku. Bintang ini adalah Tuhanku. Falamma afala, tapi tatkala bintang itu menghilang, lalu dia berkata, la uhibbul 'afilin, saya tidak suka kepada yang hilang. Bulan terbit, hilang, bintang menghilang, bulan terbit. Lalu Ibrahim kembali berkata, inilah Tuhanku. Tapi ini saya singkat-singkat. Ketika bintang menghilang, bulan menghilang, lalu terbitlah matahari. Haja akbar, matahari inilah yang paling besar. Inilah Tuhanku. Tapi falamma afala, tapi ketika itu semua sudah menghilang, maka Ibrahim pun berkata, kalau ini bari'un mimma tusyrikun, saya berlepas diri dari apa yang kamu sekutukan. Sehingga Ibrahim dalam surah Al-Kahfi menyebutkan, lakinnahu Allah rabbi wa la usyrik bi rabbi. Aku percaya dia adalah Allah dan aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku. Bapak saudara hadirin jamaah, kesimpulan yang pertama, hari ini kita tidak akan pernah menyembah bintang. Saya yakin Bapak tidak akan pernah menyembah bulan seindah apapun bulan purnama. Anda tidak akan menyembah itu. Bapak tidak akan pernah menyembah matahari sepanas apapun itu, selembut apapun cahaya matahari. Tapi para manusia pada pagi ini lebih kotor daripada orang yang menyembah bintang, lebih hina daripada menyembah bulan, lebih hina daripada menyembah matahari. Ini adalah satu kisah, satu contoh bahwa di antara kita memang tidak menyembah bintang, kita tidak menyembah bulan, kita tidak menyembah matahari, tapi akhlak kita semestinya harus lebih mulia dari penyembah bintang dan matahari. Tapi kenyataannya pagi ini kita menyaksikan beberapa abad ke belakang bahwa kita telah menyaksikan manusia-manusia kita sekarang sudah lebih hina dari penyembah yang disebutkan tadi. Oleh sebab itulah Bapak Saudara hadirin jamaah, tingginya derajat manusia pagi ini ditentukan oleh kemurnian tauhidnya. Sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, derajatnya dimuliakan oleh Allah. Allah angkat dia menjadi seorang pemimpin diawali dengan kemurnian tauhid. Tidak akan pernah mulia seorang ibu, tidak akan pernah mulia seorang anak, seorang ayah di hadapan Allah manakala dia penuh dihiasi dengan syirik, perbuatan-perbuatan yang mendurhakai Allah, perbuatan syirik yang menodai hati kita akan mensirnakan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kesimpulan yang pertama dalam khutbah ini, mari kita contoh Ibrahim alaihissalam memurnikan tauhid dengan konsep mencari Tuhan. Di manakah Tuhan itu? Oleh asyair Arab mengatakan, ini syair adalah mengatakan, syair Arab mengatakan, man arofa nafsah makon arofa robbah. Siapa yang mengenal dirinya, maka kenallah dia akan Tuhannya. Ini memang syair, tapi kita jadikan sebagai inovasi menjadi ibadah kita, menjadi mengawali awal kita untuk mencari di mana posisi kita sekarang dan kemana tujuan akhir kita. Allahu Akbar walillahil hamd. Ibtila yang kedua, ujian yang kedua yang dirasakan, yang diberikan Allah kepada Ibrahim adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Falamma balagha ma'usa ya qala inni ara fil manam anni asbahuka fanjur ma jatara." Qala ya abati al-ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anak itu umur sambung berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah
Bagaimana pendapatmu? Ia menjawab Ismail, wahai ayahanda, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, walillahil hamda. Kehidupan Ibrahim penuh perjuangan. Dulu dia tinggal di kota Irak dengan intimidasi bersama Raja Namrud yang memboikot semua kegiatan-kegiatan ketuhanan yang dilakukan oleh Ibrahim. Maka dia pindah ke Palestina. Dari di Palestina dia menikah dengan istri keduanya, lalu lahirlah Ismail. Ismail itu, Bapak Saudara, bukan lahir di kota Makkah. Ismail itu lahir di kota Palestina. Tatkala sedang lucu-lucunya, maka datang perintah Allah, wahai Ibrahim, antarkan istrimu dan anakmu Ismail ke kota Makkatul Mubarakah. Maka dengan penuh cinta dan kasih sayang, dia antarkan anak satu-satunya puluhan tahun dia harapkan kehadirannya sebagai permata yang akan mewarisinya. Tapi perintah Allah menyebutkan antarkan anak dan istrimu ke kota Makkah. Maka dia pun mengantarkannya. Pada saat itu belum ada manusia seorang pun. Itu hanyalah padang pasir, bebatuan yang sangat tandus dan tidak ada seorang pun tinggal di sana. Setelah dia sampai di kota Makkah, dia ingin kembali ke Palestina. Maka dia berkata kepada istrinya, wahai istriku, kamu saya titipkan di sini karena perintah Allah. Maka Siti Hajar berkata, wahai suamiku, kalau kamu memang meninggalkan kami di kota Ka'bah, di kota Makkah ini karena perintah Allah, maka lakukanlah. Maka pulanglah Nabi Ibrahim dan tinggallah mereka berdua di kota Makkah sekarang dengan perbelanjaan yang sedikit. Maka Ismail kehausan dan di sanalah dibuat cerita seolah-olah Ismail itu lahir di kota Makkah. Dia mencari air kehausan, padahal usia Ismail ketika itu sudah berusia 2 tahun dibawa ke kota Makkah. Namun seorang anak dalam usia 2 tahun tentu masih perlu butuh belanja jasmani dan rohaninya. Maka ketika mereka kehabisan belanja, ibunya menangis. Tidak ada tempat mencari nafkah, tidak ada tempat meminta tolong selain Allah. Maka dia sa'i. Sa'i itu adalah satu usaha. Sa'i itu berusaha. Di mana dia berusaha? Antara Sofa dan Marwah. Apa itu Sofa? Sofa itu adalah tempat yang tinggi yang mengangkat derajatmu. Bapak Saudara hadirin jamaah, para saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji sekarang, semoga mereka menjadi haji mabrur yang mewarnai kehidupan kita kelak. Mereka telah melaksanakan sa'i. Sa'inya bukan sekedar berjalan saja, tapi itu adalah satu usaha bagi mereka, pelajaran bagi mereka untuk mencapai tempat sofa. Sofa itu adalah kursi yang punya kedudukan. Tujuannya adalah Marwah yang punya jabatan kedudukan terhormat di mata Allah. Bukan sekedar penyebutan gunung, sa'i, sofa, Marwah begitu saja, tapi Allah menyebutkan itu. Lakukanlah satu usaha sa'i yang mencari tujuannya adalah Sofa dan Marwah, yang mencari tempat tinggi. Dan Marwah punya kedudukan bukan di dunia saja kedudukanmu, tapi kedudukanmu adalah surga Jannatul Naim. Allahu Akbar, walillahil hamda. Maka peristiwa ini akan kita lakukan dengan peristiwa ibadah kurban sama dengan yang dilakukan, yang sudah dikisahkan oleh para guru kita tentang kisah kurban, tidak kita perpanjang lebar. Ismail, peristiwa penyembelihan itu dilakukannya lillah, karena Allah. Dia menyembelih, lakukanlah wahai ayahku, saya akan menuruti, saya akan mengikutinya, dan insya Allah ayahku akan mendapatiku menjadi orang yang sabar. Bapak Ibu jamaah, peristiwa kurban ini adalah satu ketetapan yang disyariatkan oleh Allah. Bapak Saudara hadirin jamaah, ketika Ibrahim meletakkan pedangnya di leher Ismail, lalu Allah menggantikannya dengan seekor kibas, Allah selamatkan Ismail. Kalimat yang pertama keluar dari hamba ini adalah, saya ulangi kembali, setelah Allah menyelamatkan Ismail dari peristiwa penyembelihan itu, Ibrahim membuka matanya, lalu dia melihat anaknya Ismail di sampingnya. Mereka berdua sama-sama sujud kepada Allah dengan ucapan yang sama, diabadikan dalam Al-Quran. Ucapannya adalah, inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin.
Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Inilah ucapan kalimat yang pertama turun, kalimat diucapkan oleh Ibrahim dan Ismail ketika mereka selamat dari peristiwa penyembelihan. Apa maksudnya Bapak Saudara hadirin? Nanti setelah hewan kurbanmu disembelih, pisau diangkat dari leher hewannya, gergoh sudah terputus, maka kalimat yang keluar pertama kali dari pekurban itu bukan selfie. Kalimat yang pertama yang harus kamu ucapkan adalah menghadap kiblat dan berdoa, inni wajahtu wajahiyah sampai selesai. Sekarang Bapak Ibu saudara-saudaraku hadirin jamaah, banyak di antara kita mereka berkurban, tapi setelah hewannya dikurban bukan berdoa, tapi mereka lebih suka selfie. Malah suami istri yang memoto suami yang memoto istri, satu keluarga kumpul sama-sama melanggar syariat. Padahal mereka sama-sama mengatakan, kami salat Idul Adha bercinta kepada Allah, melaksanakan ibadah kurban, tapi akikah kurban itu mereka tidak pahami. Oleh sebab itulah Bapak Saudara hadirin jamaah, salat ini jangan kita jadikan hanya salat belaka, tapi jadikan sebagai kualitas untuk peningkatan ibadah kita. Sekaligus kepada kita anak-anak muda, generasi-generasi seberapa banyak pun, berapapun angka umur kita, mari kita jadikan Ibrahim itu adalah panduan, Ismail itu adalah contoh bagaimana dia membahagiakan orang tuanya. Kepada generasi-generasi muslim, generasi-generasi Islam, dapat kita pastikan tidak akan pernah manusia ada yang jaya, ada yang bahagia ketika mereka menjauhi orang tuanya. Marilah kita contoh Ismail, begitu rendahnya, begitu tawaduknya, begitu hormatnya dia kepada kedua orang tua. Maka jangan pernah kamu tinggalkan orang tuamu di rumah dalam kesendirian, sementara kamu piknik dan berjalan-jalan ke luar kota sana. Maka berbahagialah kita yang membahagiakan orang tuanya. Sungguh Allah menjamin kemuliaan kita, rezeki kita bagi kita yang melakukan kebahagiaan. Allahu Akbar walillahil hamd. Khutbah ini sangat singkat dengan kondisi yang ada. Semoga ibadah ini akan menggugah kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mari kita laksanakan tuntunan ibadah kurban. Jangan kita lebih mementingkan syahwat dunia kita, tapi utamakan amal ibadah sesuai syariatnya dalam penyembelihan kurban. Utamakan mereka yang menyembelih meminta al-qani wal muqtan sebagai mustahak kurban. Bapak Saudara hadirin jamaah, sekarang di daerah kita masih banyak lagi cara-cara yang lama. Orang yang berkurban semestinya memuliakan para fakir miskin, tapi anehnya di daerah kita mereka yang berkurban, tapi mereka pula yang duluan menjinjing daging kurban. Si fakir miskin menunggu sampai jam 4. Mereka yang kaya, yang sering makan daging, sudah lebih dulu makan daging. Nauzubillah min dzalik, entah di mana otak kehayatinya. Oleh sebab itulah Islam tidak mencontohkan demikian. Islam mencontohkan kepedulian terhadap sesama. Mari kita muliakan mereka, saudara-saudara kita fakir miskin. Jangan utamakan perut dan syahwat duniawimu. Semoga khutbah ini akan menggugah kita, memotivasi kita untuk beribadah kepada Allah. Mari kita berdoa di ujung khutbah ini. Semoga Allah mudahkan saudara-saudara kita, dan yang sakit Allah mudahkan, Allah berikan kesehatan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.